Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Liberty Channel. Pada siang hari ini Liberty tengah silaturahmi ke beliau Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Beliau pengageng dari Kesultanan Pajang. Untuk lebih jelasnya Liberty akan langsung bertemu dengan beliau. Jih Prabu. Kalau Prabu nama lengkapnya siapa itu? Nama lengkapnya Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV Sebagai nopo kan? sebagai pengageng Kesultanan Keraton Pajang. Yang sekarang ini, Jih. Ya, betul. Kalau sampean sudah berapa lama ngedaton di sini? Mulai 2008 sampai 2021, jadi sekitar 13 tahun. Terus melakukan tinggalan jumenengan berarti udah berapa lama, Kanjeng? Ya sudah mulai dari awal. Nggih. Mulai dari awal sampai sekarang saya mengadakan jumenengan terus, terkecuali pas ini ada pandemi COVID. Ini saya 2 tahun ini tidak mengadakan karena dilarang oleh pemerintah. Nggih. Tuh. Dengar-dengar semalam Kanjeng memberikan semacam gelar kebangsawanan ya, artinya kekancingan Kanjeng. Ya, betul. Itu ceritanya gimana Kanjeng? Itu ceritanya dari warga Desa Tingkir Solo 3. Dia mendengar bahwa Keraton Pajang muncul kembali, makanya dia mempunyai pendapat meh nyengkuyung Kesultanan Keraton Pajang, makanya dia berduyun-duyun satu desa ke Keraton Pajang semua minta kekancingan untuk tanda bukti bahwa dia sudah menjadi warga Keraton Pajang, begitu. Dari Tingkir Solo 3. Iya, betul. Kemarin semalam itu yang minta kekancingan gelar kebangsawanan itu ada sekitar berapa orang, Kanjeng Prabu? Kurang lebih 22 orang. Nggih. Semuanya dari kebanyakan dari Desa Tingkir Solo 3. Terkecuali ada salah satunya dari Jakarta seorang, yaitu yang namanya Bapak Johnson. Beliau adalah katanya dari keturunan Sumatera itu. Dia usahanya bisnisnya katanya batu bara. Berhubung dia itu baru kena musibah karena COVID ini, dia minta berkah di Keraton Pajang supaya menjadi diberi berkah kelancaran yang usahanya itu gitu. Kalau Sultan Prabu mengkedaton di sini sudah 13 tahun sih. Artinya dari 13 tahun itu sudah berapa banyak yang diberikan gelar kebangsawanan? Ya sudah ribuan ya Bapak ya, ini ya. Cuma karena saya kan sudah agak lupa karena sudah 13 tahun. Dari warga Surabaya aja di daerah Malang itu kemarin itu ada 4 bis, dari Kediri 3 bis, dari Surabaya ada 5 bis itu. Pada saat itu mungkin saya waktu itu saya pas jumenengan ke-5 kalau nggak salah. Jadi warga Jawa Timur itu sudah kebanyakan masuk di Keraton Pajang. Terus yang di Jakarta, di Bekasi, di Jogja, Magelang, Solo 3 itu sudah banyak. Jadi ya sekitar ribuan sudah itu. Itu dari rakyat sampai pejabat nih, Sultan. Ya, termasuk Mas Tommy juga ada. Mas Tommy Soeharto itu sudah masuk di Kesultanan Keraton Pajang. Dia bergelar Kanjeng Pangeran pada ya sudah 4 tahun yang lalu Mas Tommy itu. Itu. Mungkin selain yang lebih, selain Mas Tommy ada yang pejabat tinggi atau gimana, Sultan? Itu waktu itu ada dari Wali Kota Solo Pak Rudi. Pak Rudi siapa nama itu? Fik Rudi Hadiatmo. Rudi Hadiatmo itu sudah termasuk warga Keraton Pajang pada saat dia masih menjabat di Wali Kota. Enggak, Kanjeng Sultan Prabu, ceritanya gimana Kanjeng bisa langsung mendirikan Keraton Pajang ini?
Nah, pada saat itu saya orang kontraktor, nah, saya itu mendengar dari teman saya yang lurah Siwal itu membaca Quran bahwa Kasultanan Glagahwangi mau bikin masjid agung Glagahwangi itu mana Kanjeng? Demak, Demak nggih Demak Sultan nggih. Bintoro. Nggih. Nah itu terus saya sebagai kontraktor saya langsung mencari di Keraton Glagahwangi itu dengan teman saya itu yang lurah itu, akhirnya ketemu. Setelah ketemu saya baru turun dari mobil, saya di Gapuro Keraton Glagahwangi ya, itu si Sultan Demak itu bilang itu Sultannya Pajang rawuh. Nah, tapi saya tidak ngerti, waktu itu saya tetap berjalan aja menuju ke pendopo beliau. Setelah itu saya mengaturkan saya assalamualaikum, bahwa saya dari Solo. Saya mendengar dari teman saya ini di sini mau bangun Masjid Agung Keraton Glagahwangi. Saya sebagai kontraktor saya pengen ikut tender di sini, apa syaratnya. Begitu setelah kamu dijawab dari Sultan Demak itu, kamu tuh sebagai pengageng Pajang tidak boleh ikut, ini yang boleh ikut tuh hanya yang orang biasa, kontraktor biasa. Pada saat itu saya nggak ngerti siapa yang diomongin itu, saya nggak ngerti. Saya kira malah teman saya yang lurah itu, ternyata malah saya. Nah, saya tuh bilang, jawab, saya tuh tidak tahu tentang masalah kerajaan dan politik. Saya tuh orangnya pekerja keras, termasuk kontraktor. Nah, saya enggak bisa. Terus akhirnya begitu saya jawab itu, dia bilang saya disuruh pulang, suruh balik. Nah, saya juga terus balik. Terus dia pesen, nanti kamu pikir dulu, bilang ke keluarga bahwa kamu akan dijadikan pengageng Keraton Pajang. Nah, setelah saya sampai di rumah, saya tuh sudah tidak punya istri, hanya anak-anak. Saya tanya sama anak-anak, ternyata anak saya juga tidak mengizinkan karena bapak tidak tahu tentang kerajaan, nanti malah ditertawain orang. Nah, terus saya dipanggil lagi sama beliau, saya ke sana. Saya itu saya bilang juga, Pak Minto, ini saya sudah bilang ke anak-anak keluarga saya tidak boleh karena itu bukan bidang bapak. Saya bilang begitu. Saya kan orang kontraktor, jadi saya kesini tuh mengulangi tentang pembangunan Masjid Agung Keraton Glagahwangi. Bila boleh saya mau ikut tender, minta syaratnya apa yang benar. Tidak, kamu harus tetap menjadi pengageng Pajang. Coba kamu pulang nanti tanya sekali lagi sama anak-anak. Begitu sampai 4 kali, saya tetap tidak bisa. Yang kelima kali saya dipanggil lagi. Terus anak saya bilang, ya Pak, coba nek kono gelem ngei pituduh ya ndak apa-apa, yang penting dicoba dulu Pak. Ya, saya bilang ke Sultan Demak seperti itu. Akhirnya saya ditetapkan untuk menjadi pengageng Pajang. Nah, pada saat itu hari Rebu itu saya disuruh sana. Saya sampai sana itu dibilangi bahwa hari Kamis kamu sampai ke Keraton Glagahwangi sebelum asar harus sudah tiba di sini karena kamu ada penobatan habis maghrib. Terus yang kedua, di sini hari Kamis itu mengadakan pembacaan ayat suci Al-Quran 30 juz. Ini yang baca itu 40 orang sama nyembelih sapi. Tapi itu yang raga dari Sultan Demak sendiri, bukan saya. Akhirnya saya menjalankan apa yang diperintah beliau. Saya jam 11 ini berangkat dari Pajang menuju ke Glagahwangi. Ternyata sampai di tengah jalan di Solo Tiga itu ada bisikan ke saya,
sebelum kamu sampai di Keraton Glagawangi, kamu singgah dulu ke Masjid Agung Demak untuk sholat. Akhirnya saya menjalankan petunjuk saya itu, saya sholat dulu di Masjid Agung Demak. Setelah sholat saya dikir di tiang Sunan Kalijogo. Di situ saya doa sebentar, habis sholat itu 10 menit saya dikiran. Di situ ada perasaan saya itu ada orang yang mikul terbelo, tapi yang mikul itu pakai seragam ala kerajaan Inggris. Terbelo yang dipikul itu besarnya bukan ukuran terbelo sangat besar. Nah, setelah itu berempat itu terbelo itu ditaruh ke pangkuan saya. Setelah itu dia tuh bilang melingkari, muteri masjid, tiang Masjid Agung itu, yang waktu itu saya di masjid di tiang Masjid Agung yang dibuat Sunan Kalijogo. Nah, setelah dia melingkari itu bilang ke saya, aku Sunan Kalijogo, aku Sunan Bonang, aku Sunan Ampel, aku Sunan Gunung Jati. Aku kan bakal ngikuti perjalananmu sampai ke Keraton Glagawangi, begitu. Terus dia titip sama saya bahwa terbelo ini supaya dirawat dengan baik. Terus saya jawab, oh ya, saya rawat semampu saya. Entah isinya apa saya kurang tahu. Terbelo itu dilurupi kain merah putih, begitu. Nah, sampai sekarang yang saya menjadi tanda tanya di hati saya itu, terbelo itu isinya apa saya kurang tahu. Gitu. Kalau Glagawangi itu daerah mana, Sultan? Itu belakang Masjid Agung Demak. Tadi Kanjeng Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifah IV sempat menyebut Sultan Demak. Yang dimaksud Sultan Demak tadi siapa itu? Itu namanya Sultan Suryo Alam. Troyo Alam. Suryo Alam dari Suryo Alam. Demak Bintoro. Terus akhirnya sepulang dari Demak Bintoro itu tadi langsung Sultan Hadiwijaya mendirikan keraton di Solo ini. Iya, betul. Saya pada saat itu saya tuh langsung, ya itu karena saya tidak tahu dengan cara apa, saya tiba-tiba terus saya mendirikan Keraton Kasultanan Pajang ini. Setelah itu saya lihat seminggu itu Sultan Suryo Alam kesini bilang bahwa saya disuruh cepat-cepat bikin yayasan. Setelah itu saya jalankan dengan segera lewat notaris Eret di depan Hotel Said Kusuma. Itu ternyata ya, kata orang-orang itu 8 tahun baru jadi. Setelah saya masuk di notaris Eret itu ternyata 3 bulan sudah jadi sampai sekarang berlaku. Ji, Kanjeng Sultan Prabu selama 13 tahun Kanjeng Sultan mendirikan Keraton Pajang di bekas tanah peninggalan Keraton Pajang. Bagaimana? Banyak yang pro dan kontra enggak? Ya namanya manusia ya Pak Yani ya, mesti tetap ada pro dan kontra. Karena apa? Orang yang kontra itu kenapa kok tiba-tiba muncul seorang pengageng Pajang, padahal itu orang baru. Nah itu Pak Yani. Terus tanggapan Sultan terus nanggapi omongan gitu gimana? Itu tidak saya anggap, karena saya bukan saya yang mempunyai kehendak untuk menjadi pengageng Pajang, tapi saya ditunjuk oleh Sultan Suryo Alam dari Demak Bintoro itu. Jadi dan pada saat itu saya juga belum berpengalaman, makanya tidak tak anggap. Yang penting saya tetap menjalankan dawuh dari beliau. Ternyata sampai sekarang ya tidak ada masalah apa-apa. Terima kasih Kanjeng Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifah IV
yang berada di Kasultanan Pajang, Surakarta. Kalau alamat lengkapnya di sini gimana? Di Kanjeng Sultan? sini namanya Desa Sonojiwan, RT 5 RW 22, Nggih. Kelurahan Makam Haji, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Nggih. Itu. Nggih, terima kasih Kanjeng Sultan Ya, Prabu sama-sama, Hadiwijaya. Pak Yani. Nggih, ini saat itu foto Kanjeng Sultan Suryo Alam dengan sampean nih Kanjeng, Ya, dengan Kanjeng betul. Sultan Prabu Hadiwijaya ini nggih. Ya, Ini ada beberapa foto-foto beliau Sultan Suryo Alam bersama beliau Kanjeng Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Ini di ruang kerja beliau. 13 tahun sudah beliau Kanjeng Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV mengemban amanah dari Keraton Kasultanan Pajang hingga saat ini, dan alhamdulillah karena memang tidak bermasalah, ya akhirnya tidak ada masalah apapun. Bahkan sudah ribuan yang diberikan semacam kekancingan ataupun semacam gelar kebangsawanan. Salah satu di antaranya ini ada beberapa yang semalam beliau memberikan sekitar 20 kekancingan atau 20 sertifikat pertanda termasuk bangsawan dari keluarga besar Kasultanan Keraton Pajang. Kasultanan Keraton Pajang. Untuk lebih jauhnya, Liberty akan mengambil beberapa potret, beberapa gambar yang ada di Keraton Kasultanan Pajang. Bahkan umurnya sudah puluhan tahun, diantaranya pohon beringin. Pohon beringin ini usianya sudah puluhan tahun, berada di depan masjid yang dibangun oleh beliau Kanjeng Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Ini merupakan ringin kembar. Pas keberadaannya ada di depan masjid Keraton Kasultanan Pajang, adalah Masjid Suro Jiwan, Masjid Agung Suro Jiwan Kasultanan Keraton Pajang. Masjid yang tidak pernah sepi dari jamaah yang tinggal di sekitar Keraton Kasultanan Pajang. Bahkan dulu pernah ada peninggalan dari Keraton Kasultanan Pajang yang usianya udah ratusan tahun, adalah Al-Quran berukuran raksasa. Karena kondisinya yang sudah cukup berumur, udah ratusan tahun yang lalu, kini keberadaan Al-Quran yang semula ada di samping mihrab Masjid Suro Jiwan ini untuk sementara waktu disimpan agar aman, terhindar dari sesuatu yang tidak baik. Takutnya nanti jadi rusak, sehingga yang saat itu sempat ditaruh di almari Masjid Suro Jiwan untuk sementara ini disimpan di dalam semacam bangsal milik beliau Kanjeng Sultan Prabu Hadiwijaya Khalifatullah IV. Ini
Bangsal Gapura masuk menuju Keraton Kasultanan Pajang. Masjid Surojiwan, Kasultanan Pajang. Yayasan Kasultanan Karaton Pajang, Kemen Hukum dan HAM RI. Bangsal Kori atau pintu masuk, pintu utama menuju Yayasan Kasultanan Karaton Pajang. Selanjutnya begitu masuk dari pintu bangsal utama dari Kasultanan Pajang, selanjutnya pertama kali kita bertemu langsung dengan suasana Masjid Agung Kasultanan Karaton Pajang, yaitu dikenal dengan Masjid Surojiwan. Demikian Liberty melaporkan dari Kasultanan Karaton Pajang yang tanahnya saat itu hingga sekarang merupakan bekas peninggalan Sultan Hadiwijoyo yang saat itu dikenal sebagai Mas Karebet atau Joko Tingkir. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.